walakinnakum ghutha, tapi banyaknya kalian mirip dengan buih. Kaughtha'is sail, seperti buih di atas laut. Wala yanza'anna Allahu min suduri aduwikumul mahabah minkum, dan benar-benar Allah cabut rasa hebat pada diri kamu di mata musuh-musuh. Rasa hebat orang Islam ini di mata musuh dicabut oleh Allah. Jadi mereka melihat Islam remeh, melihat kaum muslimin leceh. Mereka melihat pada kaum muslimin penglihatan remeh dan leceh. Wala yaqdhifannallahu fi qulubikumul wahn. Setelah itu di waktu yang bersamaan Allah masukkan, Allah lemparkan ke dalam hati kalian itu al-wahn. Qalu faqala, bertanya seseorang yang lain, faqala qailun ya Rasulullah wa mal wahn, apa itu wahan? Allah melemparkan wahan setelah Allah cabut rasa hebat kita di mata musuh, dicabut oleh Allah. Enggak ada lagi hebatnya Islam ini dan kaum muslimin. Di waktu yang bersamaan kaum muslimin dilemparkan oleh Allah ke dalam dada mereka al-wahan. Apa itu wahan ya Rasulullah? Qala, Nabi menjawab, hubbud dunya, mencintai dunia, wa karahiyatul maut, dan benci kematian. Saudara-saudariku, hadis ini sangat masyhur. Kaum muslimin di seluruh dunia, khususnya di Indonesia Sabang sampai Merauke, pasti mendengar hadis ini dari para dai-dai, para ulama, ustaz-ustaz yang memberikan kajian-kajian. Rasulullah SAW menyebutkan dekat sekali yushik. Yushik itu memang ibarat orang mau ketabrak, udah deket banget gitu, tidak bisa dielakkan. Yushik antada alaikumul umam, ya, para bangsa-bangsa umam, al-umamul muttahidah. Kalau dibahasakan sekarang al-umamul muttahidah itu PBB, Persatuan Bangsa-Bangsa. Jadi bangsa-bangsa di dunia ini akan menerkam dan menyergap kamu, memburu dan melahap kamu seperti orang-orang yang kelaparan, memangsa makanan-makanan yang terhidang di atas meja. Bertanya sahabat, apakah kami sangat sedikit jumlahnya? Salah, kata Nabi. Justru keadaan kalian pada masa itu kathir, sangat banyak. Hampir 1,8 miliar sekarang jumlah orang Islam seluruh dunia. Hampir 1,8 miliar, tetapi hebatnya kaum muslimin ini di mata musuh sudah hilang. Dulu sekelas Heraklius, sekelas Kaisar Romawi, dan juga bahkan Raja Persia mendengar adanya kaum muslimin bergerak ke negeri mereka, mereka tidak bisa tidur, tidak bisa makan enak, gentar sekali dan sangat takut. Kenyataan seperti itu hari ini tidak ada. Dengar umat Islam di mana? Umat Islam di Arab. Orang Arab sudah menjadi yang memerangi Islam hari ini ya justru orang-orang Arab itu sendiri sekarang. Orang Islam di mana yang digentarkan oleh mereka? Mungkin kalau boleh kita berkata, satu-satunya orang Islam yang digentari oleh musuh hari ini adalah orang Islam yang bangkit memberikan perlawanan bersenjata. Apakah di Khurasan yaitu Afghanistan, apakah di Syam yaitu Hamas yang ada di Palestina, dan segelintir kecil yang sedang berjihad di Suriah. Mereka ini seluruhnya masih ditakuti, dan ketakutan musuh pada mereka membuat musuh tidak bisa tidur, ya. Musuh tidak bisa makan dengan enak. Saudaraku yang kami cintai, jadi dicabutnya ini bukan karena umat sedikit, dicabutnya rasa hebat kita di pandangan mata musuh karena bukan umat Islam sedikit. Justru ketika umat Islam itu banyak, hanya saja seperti buih. Beberapa hari yang lalu sambil mengantarkan keluarga kami ke airport, kami bawa keluarga main di tepi pantai. Pagi, buihnya banyak sekali ke pinggiran pantai. Buih, apalah buih. Kemana dibawa ombak, ke situ dia akan ikut. Kemana diterpa oleh angin, ke sana dia pergi. Lemah sekali.
Begitulah buih. Banyak tetapi kautsa'is sail. Saudaraku, hamba-hamba Allah yang kami cintai. Nah, berikut ini akan menjadi fokus kita. Wala yaqdhifannallahu fi qulubikumul wahan. Allah akan melemparkan ke dalam dada kamu al-wahan. Dan wahan itu dijelaskan Nabi, yaitu hubbud dunya karahiyatul maut. Hubbud dunya karahiyatul maut. Maksudnya apa? Ringkasnya di sini takut jihad. Umat Islam pada hari itu takut berjihad. Hubbud dunya, dia lebih suka menetap di rumah-rumahnya. Dia lebih suka mengurus kebun-kebunnya. Dia lebih suka bercocok tanam. Dia lebih suka bertani dan beternak. Dia lebih suka mengurus tijarah, niaga dan bisnisnya. Dia lebih suka dengan handphone, berdagang online. Dia lebih suka menikmati hari-hari manisnya bersama istri dan keluarga. Umat Islam pada saat itu, kata Nabi, sangat ketakutan untuk berjihad. Di waktu yang sama, musuh juga senantiasa menyebarkan isu hari demi hari, minggu, bulanan, tahun-tahun demi tahun berganti, dekade demi dekade bertukar. Mereka lemparkan isu jihad adalah teroris. Jihad adalah teror, mujahid adalah teroris. Terus disuntikkan, berganti generasi disuntikkan itu terus. Jihad adalah teror, mujahid adalah teroris. Akhirnya para orang tua yang memang sudah hilang ruh jihad itu dari dalam dadanya juga takut anaknya. Jangan kamu ikut-ikutan ini, jangan kamu itu. Saya setuju. Kalau seandainya ikut-ikutan ISIS, saya setuju. Kalau ikut-ikutan dengan wadah-wadah jihad yang gak karu-karuan, tetapi sesungguhnya kemenangan Islam di akhir zaman ditakdirkan oleh Allah melalui pintu jihad. Melalui pintu jihad. Dakwah bagaimana Buya? Amar ma'ruf nahi 'anil munkar bagaimana Buya? Ya, itu untuk menyadarkan umat, itu untuk menyegarkan pengetahuan umat, untuk memahamkan umat. Betul. Tapi kemenangan bukan dari situ. Itu adalah untuk mengunci umat agar mereka berpegang erat dengan agamanya, agar mereka paham dengan agamanya. Tapi menang bukan dengan dakwah, bukan dengan amar ma'ruf nahi 'anil munkar. Kemenangan adalah dengan jihad di akhir zaman. Nah, dengan jihad, musuh tahu ini, mereka kaji hadis-hadis ini, mereka pelajari hadis-hadis ini, mereka paham. Karena dalam sepanjang sejarah Islam ini terbentang, selalu saja kemenangan Islam melalui jihad. Sekali lagi, dakwah bukan mengantarkan pada kemenangan, tetapi memahamkan umat, menyadarkan umat, kemudian umat berpegang erat dengan agamanya, umat takut berbuat dosa dan maksiat. Ya, ini fungsi dakwah. Umat akhirnya ingin mengamalkan agama, ini fungsi dakwah. Tapi mengantarkan kepada kemenangankah dakwah? Tidak. Kemenangan di akhir zaman hanya dengan jihad. Maka kemunculan Imam Mahdi itu, Imam Mahdi kemanapun pergi membawa bendera jihad. Mujahidin di belakangnya merapat dari berbagai negeri dan negara, bersatu di belakangnya. Imam Mahdi yang akan memimpin, menaklukkan demi menaklukkan, menaklukkan demi menaklukkan, menaklukkan demi menaklukkan. Yang bergabung yang enggak masuk dalam hadis ini, yang bergabung yang bukan masuk dalam hadis ini. Para wahan-wahan yang pemilik penyakit-penyakit wahan ini enggak akan ada. Yang mencintai kerja sebagai PNS, yang mencintai niaga sebagai pebisnis, ya, yang mencintai usaha ternak dan perkebunannya, yang bersitungkus lumus dalam mencari fulus, ya. Maka orang-orang macam ini tidak akan gabung dengan Imam Mahdi. Yang bergabung dengan Imam Mahdi adalah orang-orang pejantan-pejantan asli di akhir zaman. Silakan dibuka di surat An-Nur ayat 55. Silakan dibuka hadis-hadis fitan di akhir zaman. Demi Allah, perjalanan Imam Mahdi nanti terakhir dikuatkan oleh Nabi Isa alaihissalam adalah perjalanan yang dipenuhi dengan jihad. Nggak usahlah jauh-jauh lah, kita mari saksikan di bulan Agustus tanggal 16 2021 kemarin, dunia wajib membenarkan ketika dikumandangkan Emirat Islamiyah Taliban di Afghanistan berkibar tanpa ada satupun negara yang berani mengganggunya. Setelah sebelumnya dikeroyok rame-rame oleh Amerika dan NATO, ya, dengan NATO-nya. Kemudian setelah itu, setelah dia terlebih dahulu menumbangkan sang beruang merah dengan seluruh kekuatannya, dengan seluruh aliansinya, takluk dua negara superpower, dua negara adidaya ini takluk. Ya memang dengan jihad, walaupun jihad itu panjang, ya.
20 tahun itu peperangan terlama Amerika Serikat sepanjang mereka pernah muncul sebagai superpower. 20 tahun peperangan di Afghanistan membawa kerugian yang tidak terkira-kira. Itu hanya dengan jihad, enggak dengan dakwah. Sekali lagi saya katakan, dakwah ada di porsi pertama, jihad di porsi berikutnya. Dakwah memberikan fondasi, menguatkan dan mengokohkan mentalitas umat beragama, menyadarkan umat kembali kepada agamanya. Ini fungsi dakwah. Sementara jihad menuju kepada keagungan dan kemenangan. Nah, ini yang dicabut oleh Allah. Wala yanzi'annallahu fi qulubikumul wahn. Qalu wala yanzi'annallahu fi qulubikumul alwahn. Qalu wa mal qala qail wa mal wahnu ya Rasulullah? Qala hubbud dunya, cinta dunia, wa karahiyatul maut. Ibarat Allah yang kami muliakan, ini hadis yang pertama dan realita memang berkat daripada serangan media pada hari ini. Setelah 1-2 generasi terbukti ya, umat ini sangat ketakutan. Rata-rata orang tua sangat khawatir kalau anaknya pergi berjihad. Iyalah, saya pun khawatir anak saya pergi berjihad. Saya juga khawatir anak saya pergi berjihad. Ya masalahnya berjihadnya kalau gabung dengan ISIS, saya khawatir. Itu teroris sejati ciptaan Mossad Israel, ya, itu ciptaan Yahudi, dibiayai, didanai, dimotori dan disponsori oleh Amerika. Saya setuju kalau gabungnya dengan ISIS itu penjahat, itu teroris sejati di muka bumi yang wajib dimusnahkan ISIS. Itu benar. Tetapi kalau mujahidin yang ada di Afghanistan, mujahidin yang ada di Chechnya, mujahidin yang ada di Suria, mujahidin yang ada di Hamas, yang bergabung dalam Hamas Palestina, mereka lah kelompok ini, maksud Nabi, mereka selalu ada sampai Nabi Isa turun. Mereka selalu ada sampai Nabi Isa turun. La tazalu ta'ifatun min ummati yuqatiluna 'alal haqq zahirina 'alal haqq. Senantiasa ada satu kelompok yang tetap berperang. Mereka tidak pernah mundur dan mereka tidak pernah kendur. Mereka senantiasa dalam keadaan vitalitas tertinggi. Ketika sahabat bertanya, di mana mereka Rasulullah? Wahum bi Syam. Dan mereka adanya di negeri Syam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu satu hadis. Di hadis yang lain Nabi mengatakan dari Khurasan akan muncul bendera-bendera hitam yang akan memenangkan Islam dan kelak menjadi pasukannya Imam Al-Mahdi. Inilah Afghanistan pada hari ini. Jadi kelompok ini mendapatkan legitimasi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tetap ada. Nah, yang bergabung dari seluruh dunia ke sana, oke. Saya dulu tahun masih usia 37 atau 38, terus minta, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, jadikan hamba usia 40 ya Rabb sudah ada di medan-medan jihad bergabung dengan para mujahidin dulu. Tapi setelah berlalu 40, 41 sampai sekarang 49, ntar lagi masuk 50, rasanya jalannya nggak nampak. Sebagai seorang ustaz, sebagai seorang yang memiliki sedikit banyaknya kemampuan berbahasa Arab, saya mencari-cari jalan tak nampak. Minta pada Allah sudah, ya udahlah, niat sudah dilafazkan kepada Allah, doa sudah dilantunkan, berikutnya terserah pada Allah Subhanahu wa taala. Doa dari kecil lagi, belum lagi tamat SD udah doa, ya Rabb izinkan hamba meninggal di medan jihad, syahid ya Allah. Sampai saya tamat dari kuliah, sampai saya berdakwah, masih itu doa. Sampai sekarang nggak nampak jalannya. Jadi apakah bukan sekarang? Bisa jadi bukan sekarang. Tapi yang pasti saya ingin memastikan diri saya tidak ada wahan itu dalam dada. Ini yang harus kita sematkan ke dalam hati kita masing-masing. Ini yang harus kita suntikkan. Jadi bukan sembarangan ya, tahawur, lalu ngajak-ngajak umat, ayo jihad, ayo jihad. Jihad ke mana? Kita mau jihad lawan siapa? Harus ada ilmunya, harus ada jalan dan jalurnya, mesti jelas jamaahnya. Kalau nggak jelas, kalau saya tahu ada jalannya, ada jalurnya, sudah berangkat saya. Tapi karena nggak jelas, saya nggak mau sembarangan, mesti ada jalannya. Makanya untuk sampai ke tingkat itu, sekarang sebelum nampak jalan, persiapkan diri. Bagaimana persiapan dirinya? Ilmunya jelas, fikihnya jelas, ngerti seluk-beluk jihad. Walaupun kita bukan ulama, tapi fikih jihad itu kita harus tahu. Nyalakan dalam dada ini bara jihad itu selalu ada. Walaupun dia tak tahu kemana akan disalurkan, jalan mana yang akan ditempuh, walaupun tak tahu, tapi tetap menyala di sini, tetap hidup di sini.
Kalaupun meninggal nanti, maka hadis Nabi wujud pada kita. Siapa yang meninggal sementara di dalam hatinya ada niat untuk berjihad, Allah akan wafatkan dia sebagai seorang mukmin. Tapi kebalikannya, siapa yang meninggal di dalam hatinya tidak ada keinginan untuk berjihad, dia mati dalam keadaan nifak atau mati dalam keadaan jahiliyah. Gitu. Pelihara ini, ruh jihad itu harus ada. Sambil sekarang tetap dakwah di dunia pendidikan, di pesantren, di kampus-kampus, ya, secara seminar-seminar, apakah melalui acara tabligh akbar, khutbah, ya tetap melalui media kita tetap dakwah. Dakwah ini adalah seperti yang saya katakan tadi, adalah basic dan basis untuk menjaga dan merawat ummah itu di dakwah. Dakwah ini wajib, tetapi setelah itu untuk kemenangan tidak dengan dakwah. Kemenangan adalah dengan jihad di akhir zaman. Berkali-kali saya katakan, bahkan di ijtima ulama yang terakhir di Bogor ya waktu itu, ijtima yang ke-6 ya. Saya sampaikan ketika diminta saya mewakili Sumatera Barat berbicara, saya katakan kemenangan umat ini di akhir zaman adalah dengan jihad, dengan perang, dengan angkat senjata. Tapi tentu saja itu tidak kita lakukan untuk NKRI kita yang tercinta, ya. Karena belum ada gongnya dari Allah, sementara kita di Indonesia gencarkan dakwah. Indonesia masih bisa berdakwah. Indonesia masih bisa untuk memupuk dan menjaga agama dan semangat umat. Masih bisa. Selagi itu masih bisa, gencarkan dakwah. Tapi ketika sudah tidak bisa lagi, sementara pihak-pihak yang campur tangan dari luar sudah membantai-bantai umat Islam, saat itu saya yakin kumandang jihad akan menggema di mana-mana di Indonesia. Dan itu kan tidak ada pembantai-pembantai terhadap umat Islam, kan tidak ada dalam artian masif ya. Kalau ada 1-2 sih ada, pada penangkapan di sini ada, tetapi dalam artian secara masif terbuka dan terang-terangan tidak ada. Saudaraku, maka tidak ada jihad perang angkat senjata di Indonesia. Yang ada adalah dakwah di kampus-kampus, di pesantren-pesantren. Ini dakwah di pesantren ya. Ini yang menjadi kewajiban yang meluas hari ini, merata kepada seluruh umat. Dan yang paling penting sekarang ini harus tetap hidup dan nyala, rawat terus, kipas terus, adalah ruh bara api jihad di dalam dada. Ruh api jihad dalam dada. Walaupun umurnya sudah beranjak 50 tahun. Diingat-ingat Rasulullah itu mulai berjihad kapan? Umur berapa? 54 tahun. Ini usia Nabi SAW. Beliau kan hijrahnya usia 53 kan? Usia hijrahnya 53. 1 tahun kemudian perang Badar. Berarti usia 54 tahun Nabi Muhammad SAW mulai berjihad. Saudaraku, usia bukan batas. Walaupun saya sekarang udah 49, sebentar lagi mau 50, apakah sudah tertutup? Enggak. Badan memang melemah, tenaga memang berkurang, tetapi semangat tetap dijaga. Nyala itu harus tetap ada. Soalnya apa? 1 percikan debu jihad saja kena kepada kita, sudah diampuni seluruh dosa kita yang pernah kita buat di dalam hidup kita. 1 percikan api jihad saja kena ke tubuh kita. Debu jihad itu kena ke kita. Debunya saja kena ke kita, semua dosa yang pernah kita buat seumur hidup diputihkan oleh Allah. Coba baca dalam buku yang ditulis oleh guru kita yang tercinta, Ustaz Abu Jibril rahimahullah, yaitu lelaki saleh. Di situ ada hadis oleh Imam Ahmad, di mana Rasulullah SAW melihat sahabat-sahabatnya tidak mau mengurusi seorang jenazah sahabat yang meninggal dunia. Enggak ada satupun yang mau megang badannya. Kenapa? Karena kata Umar bin Khattab, seumur hidupnya dia buat dosa aja. Kami belum pernah dia berbuat amal soleh. Datang Rasulullah, kenapa kalian tidak menyelenggarakan jenazahnya, tidak memandikan, tidak mengkafani, tidak? Apa kata mereka? Enggak mau ya Rasulullah. Kenapa tidak mau? Dia bukankah dia muslim? Yang kami tahu sepanjang umurnya dosa saja yang dia buat. Dosa saja. Nabi terdiam, lalu Nabi bertanya, baik, coba angkat tangan. Di antara kalian ada nggak yang pernah ngelihat orang ini melakukan 1 saja amal soleh? Dan apa itu jenis amal solehnya? Maka seorang sahabat angkat tangan. Ada ya Rasul? Apa kata Rasul? Dia dan saya pernah kami ronda 1 malam ribat. Ribat itu adalah acara ronda di perbatasan antara ini musuh, ini orang muslimin. Jadi ada yang jaga-jaga ribat ya di medan jihad. Nggak perang sih, hanya saja kami mengawasi gerak-gerik musuh, jangan sampai ada musuh yang menyerang secara tiba-tiba. Dia dan saya 1 malam itu ya Rasulullah. Mendengarkan itu, semerta-merta langsung Rasulullah SAW menyingsingkan lengan bajunya. Rasulullah langsung yang mengangkat tubuhnya. Melihat itu seluruh sahabat ikut turun semua. Mereka mandikan, mereka kapani ya.
Lalu apa kata Rasulullah? Ashabuka yashhadun annaka min ahli nar. Sahabat-sahabatmu bersaksi engkau ini ahli neraka. Wa ana ashhadu annaka min ahli jannah. Allahu akbar. Sementara saya bersaksi engkau ini ahli surga, kata Rasulullah. Ya Allah, seumur hidupnya buat dosa, tapi karena ada satu malam saja dia ribat. Allahu akbar. Makanya kata Rasulullah di hadis yang lain, ribat saja dalam waktu seperahan susu. Berah susu itu berapa sih? Sejam nggak nyampe juga itu, paling hanya 15 menit. Tapi dia lakukan untuk ribat di jalan Allah, di medan tempur, ya. Maka fuwaqanaqatin, ya, hanya seperahan susu onta. Perah susu onta itu saya pernah lihat 10 menit juga nggak nyampe. Gitulah ceritanya, ya. Paling lama itu 15 menit itu, ya kalau terlalu besar waktu isi susunya itu. Anggaplah 15 menit, cukup segitu. Wajabat lahul jannah, wajib untuknya surga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bara ini dijaga hidupnya. Kipas-kipasin terus, jangan cari gara-gara, ya. Jangan cari gara-gara, jihad lalu hancurkan bom gereja, lalu cari masalah dengan polisi, ajak perang TNI. Untuk konyol, bodoh. Musuh kita itu jangan dicari, kita juga jangan cari gara-gara. Umat Islam pada hari ini di Indonesia batasannya masih dakwah. Selama dakwah masih bisa hidup, pondok pesantren masih bisa jalan, sholat masih bisa dilaksanakan, syiar-syiar Islam tidak diganggu, tidak dihalang-halangi, tidak dilarang, maka kita, inilah jihad kita dalam bentuk dakwah. Tapi jangan senjata pergi keluar, dan jangan salah-salah gabung pula dengan ISIS nanti. Ya, baik, kembali ya. Saudaraku yang kami cintai, al-wahnu ini merata pada umat yang rusak seperti busa tadi, seperti busa di atas laut, segelintir kecil. Kalau kita baca di surah An-Nur itu, wa'adallahu alladhina amanu minkum. Allah menjanjikan kepada orang-orang beriman di antara kamu, bukan seluruh orang beriman, bukan sejanji oleh Allah. Wa amilus solehat, orang berimannya yang beramal soleh. Amal soleh tertingginya adalah jihad. Salatnya terjaga 5 waktu berjamaah di masjid, tahajudnya, tahiyatul masjidnya, sunat rawatib qabliyahnya dan sunat rawatib ba'diyahnya, duhanya, puasa Senin Kamisnya, sedekahnya, zikir pagi petangnya, Al-Qur'annya, terjaga semuanya. Lalu dia berangkat berjihad. Jadi adalah puncak amal soleh di akhir zaman. Minkum, orang yang diantara kamu yang seperti itu, dan dia sabar. Allah janjikan pada mereka lah yang akan memenangkan pertarungan di akhir zaman. Imam Mahdi muncul, orang-orang beriman terbaik akan gabung. Imam Mahdi muncul, hanya orang-orang yang masih terjaga api jihad dalam dadanya. Dia menjaganya. Sebelum itu diledakkan keluar, dia tetap merawatnya hidup dalam hatinya, dan dia tetap konsisten di depan Allah. Paling pertama salatnya, takbiratul ihram bersama imam, dia paling pertama. Baca Al-Qur'annya dia tidak mau tinggalkan. Tahajudnya dia tetap ada, nggak mau absen di depan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun hanya 2 rakaat, lalu setelah itu witir 1 rakaat, dia tetap di depan Allah Subhanahu wa taala. Jam duhanya dia rawat, dia tetap ada. Jangan sampai dia kosong di waktu duha. Dia rawat puasa sunatnya, dia rawat ibadah-ibadah zikirnya, dia rawat dakwah sekecil apapun yang dia bisa. Walaupun hanya ngajarin orang wudu, ngajarin orang untuk sholat, ya, ngajarin anak baca abatasa dan sebagainya, dia rawat dakwahnya. Pokoknya dalam setiap kebaikan dia ada terdaftar di situ, ya, dia rawat itu. Sementara bara ini tetap ada. Ya Allah, kapan ini ya Allah? Kapan ini ya Allah? Kan itu firman Allah. Tidakkah engkau lihat kepada orang-orang yang sangat-sangat bersemangat untuk berjihad? Dikatakan pada mereka, tahan dirimu, ya, tahan dirimu, dirikan dulu sholat, jaga berjamaahmu, ya, jaga agar engkau tidak keluar daripada sunnah-sunnah Rasulmu. Itu saja dulu. Nanti ada waktunya bara itu sudah ada dan tetap hidup. Ledakkanlah semangat yang tersimpan itu dengan baik di tempat yang tepat, di jalan yang benar, di waktu yang benar, ya. Baik, ini penyakit wahan secara merata ada pada umat, sehingga umat hari ini ketakutan dengan qital, dengan jihad, ketakutan. Yang tidak ketakutan hanyalah mukmin haqqan yang masih belum menemukan jalan sampai hari ini. Baik, itu ya hadis yang ke-49. Sekarang hadis terakhir kita, hadis yang ke-50. Nah, ini hadis ini hanya akan terjadi nanti ketika
Dajjal sudah mati, terbunuh. Ya'juj dan Ma'juj sudah dihabisi berkat doanya Nabi Isa alaihissalam. Ini adalah masa-masa aman. Hadis berikut ini. Sekarang belum. Meluasnya keamanan. Mari kita dengarkan hadisnya. Rasulullah SAW berkata kepada Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, Ya Adi, wahai Adi, ya Adi, wahai Adi, hal ra'aital hirah, pernahkah kamu melihat wilayah Hayrat? Pernahkah kamu melihat wilayah itu? Qultu lam araha, belum ya Rasulullah, kata Adi. Wa qad unbi'tu anha, ada berita yang diberitakan oleh Allah kepada saya tentang wilayah Hayrat tersebut. Qala, Nabi melanjutkan perkataannya, fa in talat bika hayah la tarayanna adh-dha'inata tartahilu minal hirah hatta tatufa bil Ka'bah la takhafu ahadan illallah. Engkau akan lihat nanti dari Hayrah itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Hayrah itu akan engkau lihat nanti, kalau umurmu panjang, seorang wanita yang melakukan perjalanan seorang diri, enggak ada rombongan, jangankan muhram, jangankan rombongan, muhram pun enggak dibawa. Jalan seorang diri, jalan kaki. Jalan kaki, enggak pakai motor, enggak pakai mobil, enggak pakai pesawat, enggak pakai kendaraan apa, jalan kaki seorang diri membawa perlengkapan dan hartanya untuk melaksanakan ibadah haji, melaksanakan manasik haji, dan dia kerjakan sendirian, lalu dia pulang lagi sendirian, tidak takut kepada apapun, tidak serigala yang akan menerkamnya, tidak perampok-perompak yang akan menyerangnya, tidak pemerkosa yang akan menjagalnya, tidak ada ketakutan. Kenapa? Keamanan saat itu ada pada puncaknya, tidak ada penjahat. Bahkan binatang buas pun pada masa itu, di hadis yang lain Nabi katakan dicabut oleh Allah kebuasannya, mereka menyingkir dari manusia. Ketemu anak-anak kecil yang baru merangkak dengan ular gurun Sahara yang paling berbisa dan mematikan, ular itu tidak akan mematuknya, tidak akan menggigitnya. Bahkan domba yang tersesat dikepung rame-rame oleh serigala dan diantarkan kepada rombongan domba yang lain. Setelah itu serigala ini berangkat. Itu terjadi pada masa Imam Al-Mahdi. Ini hadis ini, mayoritas para ahli hadis mengatakan belum pernah terjadi kecuali nanti di masa-masa aman. Itulah fase kelima, ya. Di fase kelima nanti, setelah fase keempat, kita di ujung fase keempat, nanti fase kelima, dunia benar-benar di bawah payung pemerintahan khilafah Islamiyah yang berpusat di Baitul Maqdis, Palestina. Nah, ibarat Allah yang kami muliakan, seperti firman Allah surah An-Nur ayat 55, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna. Allah akan tukar rasa takut yang ada dalam dada orang-orang beriman dengan rasa aman. Sekarang ini orang beriman seluruh dunia macam diselimuti ketakutan. Setiap penguasa yang berkuasa di negerinya jahat kepadanya, mengincarnya, mengancamnya, menerornya, mencabut rasa aman dan nyaman tersebut. Dan itu sampai pada tingkat tertingginya, diburu-buru, difitnah, dikejar, ditangkap, sampai didarderdor, ya. Ketika tertangkap, disiksa, dihabisi, bahkan sampai meninggal di dalam penjara. Ini yang dialami orang-orang beriman. Tapi dibalik oleh Allah dengan begitu frontal, ya, 180 derajat tersius kebalikannya, dibalik habis dari rasa takut yang memuncak kepada rasa aman yang sempurna. Wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Mereka dengan sepenuhnya mengibadahi aku dan tidak lagi mensyirikkan aku. Hari ini syirik terbesar adalah demokrasi. Hari ini syirik terbesar adalah demokrasi, di mana mengajak manusia mendului Allah dan di atas Allah. Perkataan manusia itu yang paling agung. Keputusan manusia itu yang harus nomor satu. Agama wajib di bawah. Jadi syirik terbesar hari ini adalah demokrasi. Lalu syirik kedua adalah memaksa agar hukum Allah dicampakkan lalu dipakai hukum manusia. Ini syirik terbesar pada zaman sekarang, yaitu mensyirikkan Allah dalam hal kekuasaan. Ya, Allah tidak boleh berkuasa di muka bumi, sehingga hukum Allah, syariat Allah tak boleh berjalan. Ini adalah syirik terbesar.
Tapi ketika khilafah Islam terwujud, ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a, mereka mengibadahi aku dan tidak mensyirikkan aku dengan sesuatu apapun. Hari ini umat Islam dipaksa syirik. Kalau dipaksa kita enggak dosa, kecuali kalau kita ikhlas. Saya senang loh dengan hukum yang berlaku ini. Ini yang paling cocok. Musyrik dia, walaupun dia haji tiap tahun, walaupun dia bangun masjid tiap kota, dia musyrik, seluruh amalnya dibatalkan oleh Allah, kekal di neraka jahanam selama-lamanya. Tapi di masa-masa khilafah Islam terwujud, ya, orang semuanya menjalankan syariat Islam dan dia senang, dia bahagia, walaupun dia juga tidak mau macam-macam, ya. Namun di masa-masa sekarang, fase keempat, kesyirikan dipaksakan. Orang yang tidak mau, hatinya tak terima, tapi terpaksa mengikuti, dia tidak berdosa. Rufi'a an ummatil khata' wa nisyanu mastuqdiru alaih. Tidak berdosa orang yang melakukan dosa dalam kondisi dia lupa, dalam kondisi dia tersalah nggak sengaja, dalam kondisi dia dipaksa nggak dosa. Kita orang-orang beriman di Indonesia nggak berdosa, walaupun dipaksa seperti ini nggak dosa. Kenapa? Hadisnya jelas. Tapi kalau dia senang dengan hukum yang berlaku, dengan demokrasi, bangga dengan sistem ini, maka dia musyrik dan dia menjadi ahlun nar, di dalamnya kekal selama-lamanya. Selesai. Saudaraku, pada akhirnya hadis ini juga dijelaskan di kitab ini bahwa ini akan terjadi di masa Al-Mahdi sudah memimpin seluruh dunia, yang pusatnya nanti di Palestina. Nah, dijelaskan lebih lanjut dalam berbagai hadis sahih yang lain, di antaranya hadis Thauban. Rasulullah SAW bersabda, yang ada kitab, lihat di halaman 191, ya. Innallaha zawaliyal arda, sesungguhnya Allah telah menggulungkan untukku bumi ini, ya. Lalu faraitu masyariqaha wa magharibaha, aku akhirnya melihat timur dan barat dengan sangat dekat. Dilihat Rasul timur, dilihat dengan sangat dekat. Wa inna ummati sayablughu mulkuha ma zuyali minha, dan sesungguhnya kekuasaan Islam ini akan Allah sampaikan sejauh mataku bisa melihat timur dan barat. Di hadis yang lain, tidak ada satupun pintu melainkan Islam telah mengetuknya. Kemudian wa utitul kanzainil ahmar wal abyad, dan aku diberikan oleh Allah dua perbendaharaan, merah dan putih. Apa ini merah dan putih? Kalau saudara kita Ustadz Rahmat Baikuni menyatakan ini adalah bendera merah putih Indonesia, ya, itu adalah pandangan beliau, kita hormati. Namun saya melihat ini maksudnya Nabi SAW menyebutkan semua warna kulit nanti akan masuk ke dalam Islam, atau setidaknya mereka tunduk di bawah kekuasaan Islam. Ya, merah mewakili semua yang gelap-gelap sampai kepada warna hitam, putih mewakili semua yang warna-warnanya terang, warna kulitnya terang, putih, kuning, warna kulitnya seperti itu, semuanya masuk dalam ketundukan dan ketaklukan penuh di bawah payung pemerintahan Islam. Kemudian la yablughanna hadzal amru ma balagha al-lail wan nahar, agama ini akan sampai di seluruh tempat yang di dalamnya ada siang dan ada malam. Masih adakah tempat yang malam dan siang nggak nyampe? Pasti. Artinya seluruh pintu akan sampai ke dalamnya Islam, ya. Kemudian wala yatrukullahu baita madarin wala wabar illa adkhalahu Allahu hadzal din bi'izzin wa aziz, ya. Bi'izzin aziz, dan tidak ada satupun pintu daripada pintu wabar dan pintu ghar, melainkan pintu madar, pintu wabar akan dimasuki dalam keadaan dia menerima atau dia terpaksa akan masuk Islam ke dalam pintu-pintu tersebut, akan sampai kekuasaannya ke tempat-tempat tersebut. Au bidzullin dzalil, atau dalam keadaan orang itu terhina karena dikuasai. Terhina, enggak mau masuk Islam, enggak lah, tapi negerinya dikuasai. Negerinya tunduk dan takluk kepada pemerintahan kekuasaan Islam. Izzan yu'izzullahu bil Islam wa dzullan yudhillullahu bihil kufur. Izzan, ya, keagungan, kekuasaan yang dengannya Islam ini begitu nampak perkasa, ya, agung dan mulia. Sementara hina yang menghinakan dengannya kekuasaan orang-orang kafir yang menjadi hilang dan sirna.